Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai pengukuran tahanan pentanahan. Pentanahan merupakan salah satu sistem proteksi yang sangat penting dalam instalasi listrik, karena berfungsi mengalirkan arus gangguan ke tanah sehingga dapat melindungi manusia maupun peralatan listrik dari bahaya sengatan listrik dan kerusakan akibat gangguan listrik. Kemudian, apa itu pentanahan? Nah, jadi pentanahan itu adalah membuat sambungan baik disengaja ataupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Nah, jadi pentanahan itu hubungan antara bagian tertentu dari sistem listrik dengan bumi. Tujuannya itu bukan untuk menghilangkan arus listrik, tetapi untuk memberikan jalur yang aman bagi arus gangguan untuk mengalir ke tanah. Nah, jadi jika tahanan pentanahan terlalu besar, arus gangguan akan sulit mengalir sehingga berpotensi menimbulkan tegangan sentuh yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, sistem pentanahan harus memiliki impedansi yang rendah agar dapat bekerja secara efektif. Kemudian, mengapa perlu pentanahan? Nah, jadi pentanahan itu diperlukan karena untuk melindungi manusia dan peralatan dari sentakan listrik atau transient voltage. Nah, jadi dalam sistem kelistrikan, sering terjadi gangguan seperti hubungan singkat atau kebocoran arus. Apabila tidak tersedia jalur pentanahan, arus gangguan tersebut dapat mengalir melalui tubuh manusia atau merusak peralatan. Selain itu, sambaran petir dapat menghasilkan arus yang sangat besar dalam waktu singkat. Sistem grounding ini berfungsi menyalurkan energi yang besar tersebut langsung ke tanah sehingga tidak merusak instalasi listrik. Nah, kemudian setidaknya 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan. Misalnya harmonik, power factor, dan lain-lain. Kemudian lanjut, apakah perlu pengukuran pentanahan secara rutin? Nah, jadi nilai tahanan pentanahan tidak selalu tetap. Kondisi lingkungan dapat menyebabkan perubahan karakteristik tanah maupun elektroda pentanahan. Korosi pada batang tembaga, perubahan kadar air dalam tanah, serta kandungan mineral tertentu dapat meningkatkan nilai resistansi. Oleh sebab itu, pengukuran perlu dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Jika terjadi kenaikan nilai resistansi yang signifikan, maka perlu dilakukan perbaikan sistem grounding. Nah, baik, jadi pada pentanahan itu terdapat standar nilai resistansi. Idealnya nilai resistansi pentanahan adalah 0 ohm. Nah, jadi secara teoritis, nilai tahanan pentanahan yang paling baik adalah 0 ohm. Namun, kondisi tersebut sangat sulit dicapai dalam praktik. Oleh karena itu, berbagai standar internasional seperti IEE dan NFPA, serta standar internasional PUIL menetapkan bahwa nilai resistansi pentanahan yang baik adalah 5 ohm atau kurang. Semakin kecil nilai resistansi pentanahan, semakin baik kemampuan sistem dalam mengalirkan arus gangguan menuju ke tanah. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi resistansi pentanahan? Nah, jadi yang pertama itu ada panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Kemudian yang kedua adalah diameter elektroda pentanahan. Yang ketiga adalah jumlah elektroda pentanahan. Dan yang keempat adalah desain sistem pentanahan. Nah, jadi semakin dalam elektroda ditanam, umumnya nilai tahanan akan semakin kecil karena mencapai lapisan tanah yang lebih lembab dan lebih konduktif. Jumlah elektroda yang lebih banyak juga dapat menurunkan tahanan total sistem karena harus memiliki lebih banyak jalur untuk mengalir ke tanah. Selain itu, desain grounding yang baik akan meningkatkan efektivitas sistem pentanahan secara keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana caranya koneksi ke tanah? Jadi terdapat berbagai metode untuk menghubungkan sistem listrik ini ke tanah. Pemilihan metode bergantung pada kondisi tanah, luas area, kebutuhan proteksi, dan biaya instalasi. Yang dimana tujuan utama dari semua metode tersebut adalah memperoleh nilai tahanan pentahanan yang rendah dan stabil. Kemudian di sini terdapat berbagai tipe sistem pentanahan. Ada yang menggunakan satu batang elektroda, ada yang menggunakan elektroda pelat, ada yang menggunakan sekelompok elektroda, ada juga yang menggunakan elektroda mesh. Jadi batang elektroda tunggal ini biasanya digunakan pada bangunan sederhana karena pemasangannya mudah dan biayanya relatif murah. Kemudian elektroda pelat digunakan pada daerah berbatu yang sulit dipasang batang grounding secara dalam.
Kemudian untuk bangunan besar seperti gardu induk, biasanya digunakan beberapa elektroda yang dihubungkan menjadi satu sistem. Sementara itu, sistem mesh digunakan pada instalasi tegangan tinggi karena mampu menyebarkan arus gangguan secara lebih merata. Kemudian di sini ada pengukuran pentanahan. Nah, jadi tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung efektivitas material tanah yang dimana untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Nah, jadi sebelum membangun sistem grounding, perlu kita ketahui karakteristik tanah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan metode resistivity. Metode ini digunakan untuk mengetahui kemampuan tanah dalam menghantarkan arus listrik. Hasil pengukuran akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah elektroda, kedalaman pemasangan, dan jenis sistem pentanahan yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, jadi pada contoh soal ini digunakan metode 4 titik atau 4-point method. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur tahanan jenis tanah. Prinsipnya adalah menginjeksikan arus melalui dua elektroda luar dan mengukur tegangan pada dua elektroda bagian dalam. Kemudian dari hasil tersebut diperolehlah nilai resistivitas tanah. Jadi semakin tinggi nilai resistivitas tanah, maka semakin sulit tanah mengantarkan arus listrik. Kemudian lanjut di sini ada metode fall of potential. Jadi metode fall of potential ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan. Prinsip kerjanya menggunakan hukum Ohm, yaitu resistansi sama dengan tegangan dibagi arus atau R sama dengan V per I. Metode ini menggunakan dua elektroda bantu yang ditanam pada jarak tertentu untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat. Kemudian di sini ada metode stackless. Jadi metode stackless ini dikembangkan untuk mempermudah proses pengukuran tanpa perlu menanam elektroda bantu. Jadi dua buah klem digunakan untuk menghasilkan tegangan dan mengukur arus yang mengalir pada konduktor grounding. Nah, jadi metode ini sangat praktis terutama untuk pemeriksaan rutin pada instalasi yang sudah beroperasi. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ada metode selective measurement. Jadi selective measurement ini merupakan pengembangan dari metode fall of potential yang sebelumnya. Metode ini memungkinkan pengukuran dilakukan tanpa melepaskan sambungan grounding dari sistem. Keunggulan utama adalah proses pengukuran dapat dilakukan saat instalasi masih beroperasi sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna. Metode ini banyak digunakan pada industri gardu induk dan fasilitas yang membutuhkan kontinuitas suplai listrik. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem pentanahan memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan manusia dan keandalan peralatan listrik. Pengukuran tahanan pentanahan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan nilai resistansinya tetap memenuhi standar, yaitu di bawah 5 ohm. Berbagai metode pengukuran seperti resistivity, fall of potential, stackless, dan selective measurement dapat digunakan sesuai kondisi dan kebutuhan pengujian. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.